rasa kesepian ternyata dapat dialami oleh semua orang. Bahkan, rasa sepi dapat dirasakan oleh seseorang sekalipun orang tersebut berada dalam keramaian. Faktanya, kesepian adalah rasa yang paling tua di dunia. Menurut kepercayaan Abrahamik, Adam sebagai manusia pertama di dunia justru merasakan kesepian saat berada di surga. Kesepian banyak dirasakan dalam kehidupan manusia modern. Kecanggihan teknologi dan hiruk-pikuk manusia justru membuat mereka merasakan kesepian dalam keramaian. Apakah kalian pernah merasa kesepian? Padahal kalian sedang berada di tengah pesta atau hiruk-pikuk keramaian. Atau rasa sepi ketika berada di daerah perumahan atau apartemen yang tidak saling mengenal antar tetangga. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang rasa sepi, kita perlu sadari bahwa rasa sepi adalah bagian dari kehidupan. Bahkan, melalui sebuah studi yang dilakukan oleh Hakan Özçelik dan Sigal Barsade, menyebutkan bahwa kesepian yang dialami oleh para pekerja dapat menurunkan tingkat produktivitas mereka dalam bekerja. Nah, maka dari itu, kita perlu mengetahui tentang kesepian dan bahayanya, sehingga kita dapat mencegah efek buruk yang mungkin nanti akan kita alami. Semoga setelah menyimak video ini, kita bisa menjadi lebih baik dalam memahami tentang kesepian. Selamat datang di Lebih Baik. Kesepian identik dengan perasaan sedih yang dialami oleh manusia. Rasa sepi yang dialami dapat menjadi semakin sedih jika seseorang semakin merasa kesepian. Sebab, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam hidupnya. Jika kebutuhan dasar akan interaksi ini tidak terpenuhi, maka manusia dapat merasa sangat kesepian. Rasa sepi ini dapat diungkapkan dengan mengisolasi diri atau menyingkir dari keramaian. Jika tidak ada yang mampu menolong orang yang sedang merasa kesepian, maka ia akan semakin terlarut dalam rasa sedih sepinya. Kondisi emosi seseorang juga berpengaruh sebagai faktor pemicu rasa kesepian. Hal ini berbeda dengan stres ya. Stres yang tidak disebabkan oleh kesepian dapat diatasi dengan menangani sumber stres. Sedangkan stres yang disebabkan oleh rasa sepi jauh lebih sulit untuk diatasi. Sebab, kesepian adalah perasaan yang ada di dalam diri manusia sehingga hanya orang tersebut yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat mengatasinya. Stres dapat menyebabkan kesepian yang berujung pada depresi dan fobia sosial. Bahkan, jika dibiarkan lebih lanjut, rasa sepi yang semakin menjadi-jadi dapat menjadi faktor seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Statistik menunjukkan bahwa rasa kesepian dialami terutama pada generasi muda atau milenial. Menurut sebuah survei tahun 2019 yang dilakukan oleh YouGov Amerika, sebanyak 25% orang remaja dewasa yang berusia antara 18 dan 27 tahun tidak memiliki teman dekat, sementara 22% melaporkan tidak memiliki teman sama sekali. Apalagi dengan tingginya tingkat penetrasi internet, menimbulkan ironi rasa sepi dalam keramaian. Bagaimana tidak, media sosial sangat berperan penting dalam hadirnya rasa sepi yang dialami oleh mereka yang sedang berada dalam keramaian. Justru pada saat berada di keramaian, seseorang lebih sering menggunakan smartphone-nya walau hanya sekedar memeriksa notifikasi atau scroll media sosial. Sebuah studi dari University of Pennsylvania menemukan tentang hubungan antara penggunaan media sosial dan penurunan kesejahteraan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh psikolog Melissa Jehan, intinya adalah penggunaan media sosial yang lebih sedikit akan menurunkan tingkat depresi dan kesepian dengan signifikan. Pandemi juga membuat interaksi manusia menjadi sangat terbatas. Namun, tidak hanya interaksi pandemi saja, masalah jarak yang dialami oleh seseorang dapat menimbulkan kesepian saat pandemi seperti ini. Psikiater Samantha Boardman dalam podcast Mind Body Green menjelaskan tentang cara mengatasi kesepian pada saat pandemi seperti pandemi COVID ini. Kita semua tahu bahwa penting untuk cukup tidur dan berolahraga atau makan. Tetapi mungkin kontributor yang paling dapat diandalkan untuk kesejahteraan kita adalah hubungan sosial kita, ungkap Samantha Boardman. Bagaimana cara mengatasi dan mencegah rasa sepi? Pertama, membuat perencanaan kegiatan dan hobi yang disukai. Membuat rencana kegiatan akan menghindarkan kita dari waktu luang yang dimiliki. Rasa sepi biasanya terjadi ketika kita melamun atau tidak memiliki kegiatan sama sekali. Pikirkan kita menjadi lebih bebas dan menerawang ke sana kemari. Bahkan, seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang menjadi pemicu depresi dan rasa kesepian.
Mengikuti berbagai macam kegiatan yang memerlukan interaksi sosial dapat memicu dan membuat peluang besar untuk menjalin relasi dengan orang baru, sehingga kita tidak cepat merasa bosan dan kesepian. Kedua, berpikir positif. Rasa kesepian dapat dialami ketika kita merasa kecewa, seolah-olah hal yang kita lakukan tidak ada artinya. Bahkan, kehadiran kita tidak diperlukan oleh lingkungan sekitar. Kesedihan adalah hal yang wajar, namun kita perlu membatasi rasa sedih sehingga tidak memicu rasa kesepian. Hiburlah diri sendiri dengan berpikir positif, bahwa kegagalan atau kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Anggap saja ini adalah sebuah proses. 3. Memahami efek kesepian. Kesepian bukanlah hal yang tidak bisa kita sadari. Bahkan, efek dari kesepian saja kita semua tentu sudah paham. Ada dampak fisik dan mental dari apa yang disebabkan oleh kesepian. Jika kita mengenali beberapa gejala ini yang memengaruhi perasaan emosi kita, lakukan upaya sadar untuk memeranginya sehingga tidak menimbulkan kesedihan. Kesepian dapat membuat orang merasa terisolasi dari orang lain. Ini adalah keadaan pikiran yang kompleks karena perubahan hidup, kondisi kesehatan mental, harga diri yang buruk, dan juga sifat kepribadian. Kesepian juga dapat memiliki konsekuensi kesehatan yang serius, termasuk penurunan kesehatan mental dan masalah fisik. Kesepian ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan. Jadi, perlu disadari pentingnya untuk dapat mengenali tanda-tanda kesepian. Penting juga untuk diingat bahwa menyendiri tidak sama dengan kesepian loh. Jika kesepian yang dialami memengaruhi kesejahteraan kita, maka berusahalah untuk membentuk koneksi baru dan menemukan dukungan sosial yang sedang kita butuhkan. Berusahalah untuk bertemu dengan orang baru dan cerita-cerita baru. Selamat berjuang untuk melawan kesepian. Apapun cara dan usaha yang dilakukan, kesepian dapat menghampiri setiap manusia. Ingatlah bahwa dalam kesepian yang mendalam, masih ada orang yang ikhlas untuk membantu. Jangan lupa like, komen, dan share video di Lebih Baik. Lebih Baik, dosis harian seputar tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.